Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Sarang Ukdilillah. Kita akan lanjut pembahasan terkait bedah buku Fisiologi Guyton. Masih di chapter 9, yaitu membahas tentang jantung. Oke, ini bukunya kemarin sudah kita bedah di bagian pendahuluan. Bagi teman-teman yang belum melihat, silahkan buka di channel atau playlist kami. Di situ ada tulisannya Fisiologi Guyton. Silahkan cek di video part 1. Ini video yang part 2. Oke, ini yang akan kita bahas di Fisiologi Guyton bagian jantung. Kita masih di chapter 9, yaitu bagian chapter yang ke-9 tentang cardiac muscle, jantung sebagai pompa dan fungsi katup-katupnya. Oke, ini tadi sudah kita bahas kemarin. Kita lanjut ke bagian fisiologi otot jantung. Jadi kita mulai dari fisiologi otot jantung. Kenapa pembahasannya terkait fisiologi otot jantung, bukan fisiologi jantung? Karena jantung itu sebetulnya sepenuhnya adalah sebuah otot. Oke, jantung itu terdiri atas 3 tipe otot jantung yang utama. Jadi ototnya ada namanya otot atrium, otot ventricle, dan serat otot eksitatorik dan konduktif khusus, atau kita sebut sebagai specialized excitatoric and conductive muscle fibers. Kenapa penting kita bahas ini? Karena agar kita tahu bahwa bukan cuma otot jantung saja yang berperan di situ, tapi ada bagian yang merupakan pencetus kelistrikan di jantung itu sendiri. Pencetus itu kita sebut sebagai eksitatorik dan konduktif khusus, serat otot eksitatorik dan konduktif khusus. Oke, ini gambar yang mau saya perlihatkan kepada teman-teman terkait otot atrium dan otot ventricle. Di sini otot atrium seperti melingkari bagian atrium yang sebelah kanan, yang sebelah kiri seperti melingkari, dan untuk ventricle seperti berputar, seperti seakan-akan ototnya memutari ventricle itu sendiri. Nah, tipe otot atrium dan ventricle itu berkontraksi dengan cara yang sama seperti otot rangka atau skeletal muscle. Hanya saja durasi kontraksi otot atrium, otot ventricle itu jauh lebih lama dibanding otot rangka atau skeletal muscle. Nah, sedangkan serat otot eksitatorik dan konduktif khusus itu berkontraksinya kebalikannya, justru kontraksinya lemah, karena dia merupakan hanya terdiri dari fibers atau serat-serat, yang kandungan serat itu memiliki sedikit serat kontraktil atau fibril kontraktil, makanya tidak berkontraksi sekuat otot atrium ataupun otot ventricle. Ini saya perlihatkan terlebih dahulu gambaran serat otot eksitatorik dan konduktif khusus. Oke, ini yang bagian berwarna kekuningan. Inilah gambaran serat otot eksitatorik dan konduktif khusus, mulai dari puncak atrium kanan. Di situ ada sinoatrial node atau nodus SA node, kemudian ada AV node atau atrioventricular node,
Ini hanya sebagai serat-serat doang. Terus serat itu menyebar ke daerah ventricle melalui atrioventricular bundle of His, bercabang dua, left bundle branch, right bundle branch, terus menyebar mengelilingi jantung itu sendiri. Nah, ini merupakan serat-serat otot kecil, bukan sepenuhnya otot, tapi dia fibers. Oleh karena itu, serat otot eksitatorik dan konduktif khusus ini berkontraksi lemah dibandingkan yang atrial muscle atau ventricular muscle ini. Nah, namun fungsi dari excitatory and conductive muscle fiber ini itu sangat penting, karena fibers ini, serat-serat ini memperlihatkan adanya lepasan muatan listrik. Jadi mereka bisa menciptakan kelistrikan yang berirama otomatis dalam bentuk potensial aksi atau sistem kelistrikan. Jadi dia ritmis. Kenapa jantung kita bisa bunyi duk 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 duk? Itu peran dari serat-serat ini yang mencetuskan sistem kelistrikan potensial aksi tersebut. Seperti itu. Jadi intinya pada pembahasan kali ini, 3 tipe otot jantung itu otot atrium, otot ventricle, dan ada yang namanya specialized excitatory and conductive muscle fiber. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait left ventricle rotation, twist, its left ventricle ejection and relaxation. Maksudnya di sini kita akan mempelajari khususnya di sini bagian ventricle. Ventricle itu ada ventricle kanan dan ventricle kiri, bagian yang paling bawah ya. Nah, yang terkhusus di sini adalah pembahasan terkait ventricle kiri, karena ini perannya sangat penting, karena ventricle kiri inilah yang memompa darah ke sirkulasi sistemik sampai dengan bagian perifer, sirkulasi seluruh tubuh, maksudnya seperti itu. Nah, maksudnya di sini adalah kita mau mempelajari rotasi atau perputaran ventricle kiri yang mana rotasi tersebut atau perputaran tersebut membantu ventricle kiri untuk bisa melakukan kontraksi atau ejection. Jadi kontraksi, kemampuan ventricle kiri untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita sebut sebagai ejection. Dan relaksasi, setelah berkontraksi dipompa darah maka akan timbul fase relaksasi. Itu juga ada peran dari left ventricle rotation ini. Oke, nah ventricle kiri ini, kalau kita lihat ini bagian dari ventricle kiri dari otot jantung, itu sendiri memiliki susunan lapisan serat otot yang kompleks. Dibilang kompleks karena bukan terdiri dari satu serat otot rupanya. Serat ototnya ini melintang, berlawanan satu sama lain. Yang bagian dalam, lapisan otot yang bagian dalam, karena dia lengket dengan endokardium, kita sebut sebagai endocardial fiber. Yang bagian luar karena melekat dengan epikardium, kita sebut sebagai epicardial fiber. Jadi ini semua bagian miokardium. Seperti yang sebelumnya kita sudah pelajari, otot jantung itu terdiri dari 3 lapisan. Ada yang bagian dalam endokardium, tengah-tengah miokardium, yang bagian luar epikardium. Nah, ini gambar yang ini merupakan bagian dari miokardium. Jadi miokardium itu terdiri dari endocardial fiber sama epicardial fiber. Susunannya sendiri itu berlawanan, satu melintang ke arah sini, satu melintang ke arah sini, seperti bersilangan jadinya, berlawanan. Oleh karena susunan yang berlawanan itu, maka ketika jantung berkontraksi, gerakannya
akan berlawanan juga, seperti gerakan yang bersilangan, gerakan yang memutar, atau gerakan seperti memeras nantinya, atau kita sebut sebagai ringing motion. Ini seperti gerakan memeras, karena arah dari serat fibernya itu bersilangan memang. Nah, kalau kita perhatikan ini di gambar sebelah kiri ini, bagian bawah ini apex atau ujung daripada jantung, itu kita sebut sebagai apex. Gerakannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, kita sebut sebagai apical counterclock rotation. Nah, sedangkan yang bagian atas, bagian basal yang di atas ini, bagian yang lebih luas, kita melihatnya sebagai basal clockwise rotation. Nah, itu gerakan yang searah dengan jarum jam, bagian yang di atas ini. Nah, oleh karena gerakan inilah, karena ada dua fibers, endokardial dan epikardial fibers inilah yang bergerak memutar, menyebabkan bagian ventrikel kiri itu bisa berkontraksi, membentuk ejeksi, sehingga menghasilkan tekanan sistolik pada saat berkontraksi. Nah, ketika sudah habis darahnya, dikontraksikan, maka ventrikel kiri itu akan mirip seperti pegas. Pegas itu kan ada spring dan recoilnya. Makanya seperti itu juga dengan jantung, ketika sudah terjadi kontraksi atau setelah selesai fase sistolik, yang tadinya berkontraksi berlawanan arah seperti ringing motion, gerakan memeras ini, akan berrelaksasi atau kita sebut sebagai fase diastol, akan terurai kembali atau kita sebut sebagai untwist, yang memungkinkan darah akan masuk ke ruang pompa jantung ini kembali dari atrium di atasnya, atrium kiri, dengan cepat. Seperti itu. Jadi intinya gerakan rotasi dari ventrikel kiri inilah yang membantu dalam fase kontraksi dan relaksasi, atau fase ejeksi dan relaksasi, atau fase sistol dan diastol, seperti itu.